Sering kali kita jumpai bahwa rumah tangga ada yang hancur dan bertahan atas kehendak dari masing-masing pasangan dan atas kehendak dari masing-masing kedua belah pihak, baik itu dari yang bersangkutan maupun dari campur tangan dari orang tua. Akan tetapi kita melihat dari sudut pandang agama, tentu agama tidak akan membolehkan. Dari sudut peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah negara, tentu negara tidak akan memperbolehkan. Suami istri itu adalah dapur tersendiri dan bukan dapur keluarga. Tentu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi pada podcast malam hari ini. Tentu tema-tema yang kami akan bahas sangat ringan dan semoga bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Sudah sering kali kita jumpai bahwa rumah tangga ada yang hancur dan bertahan atas kehendak dari masing-masing pasangan dan atas kehendak dari masing-masing kedua belah pihak, baik itu dari yang bersangkutan maupun dari campur tangan dari orang tua. Akan tetapi kami akan lebih sedikit fokus pada permasalahan yang sering kita jumpai bersama, bahwa rumah tangga hancur gara-gara campur tangan kedua orang tua dari masing-masing pihak. Sehingga timbul sebuah pertanyaan, apakah mertua atau orang tua berhak menyuruh anak atau menantu untuk bercerai? Dalam sebuah pandangan yang sekiranya secara sosial seringkali rumah tangga hancur gara-gara orang tua ataupun gara-gara dari mertua. Ini terjadi bukan tanpa sebab, bukan tanpa dasar. Akan tetapi ketika kita mengatakan bahwa sebuah perkawinan itu, yang melakukan perkawinan bukan hanya orang perorangan atau pengantinnya, akan tetapi lebih pada hal yang luas, yaitu perkawinan antara keluarga dengan keluarga, perkawinan antara budaya dengan budaya, perkawinan antara adat istiadat dengan adat istiadat. Yang tentu implikasinya dari sebuah perkawinan itu, maka ada sebuah kebiasaan yang mungkin ada perbedaan. Dari sisi situlah timbul sebuah perspektif antar masing-masing keluarga itu juga berbeda. Tentu ketika kita melihat campur tangan dari kedua orang tua ataupun mertua dalam sebuah hubungan, itu implikasinya adalah rumah tangga yang tidak sehat. Nah, secara otomatis dari sudut sosial itu tadi ada sebuah pertanyaan, apakah mertua, orang tua berhak menyuruh anak ataupun menantu untuk bercerai? Kalau kita melihat dari sudut pandang agama, tentu agama tidak akan membolehkan. Dari sudut peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah negara, tentu negara tidak akan memperbolehkan. Karena ada dasar ataupun sebab orang melakukan perceraian. Menurut agama pun juga sama. Dalam sudut pandang agama, wanita yang telah menikah
lebih wajib menaati suaminya dibanding kedua orang tua. Yang nantinya implikasi hal yang paling pokok dalam hubungan rumah tangga ketika kita bicara antara pasangan suami istri itu adalah dapur tersendiri dan bukan dapur keluarga. Tentunya dalam hal ini kita sebagai anak bisa memposisikan bagaimana kemudian rumah tangga dari kita tidak dicampur tangan oleh kedua orang tua ataupun oleh mertua. Artinya apa? Bukan tidak menutup kemungkinan kita menerima saran, masukan, serta kritik dari kedua orang tua. Akan tetapi kita lebih bisa memberikan, menyaring, dan mencari porsi tertentu untuk keberlangsungan dari rumah tangga ini. Tentu ketika kita bicara perceraian itu ada sebuah dasar dalam peraturan perundang-undangan. Kalaupun misalnya kita merujuk pada aturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Perkawinan pasal 39 dan kompilasi hukum Islam pasal 114, dikatakan bahwa perceraian terjadi atas kehendak suami dan istri, bukan kehendak dari orang tua masing-masing. Garis besarnya perceraian itu terjadi karena atas kehendak suami istri. Nah, tentu dalam hal peraturan itu orang tua tidak berhak menyuruh untuk melakukan sebuah perceraian kepada anaknya ataupun mertua kepada menantunya untuk menyuruh melakukan perceraian. Karena pada pokok dan prinsipnya aturan perundang-undangan mengatur bahwa perceraian itu berdasarkan kehendak dari suami dan istri. Lebih lanjut, dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, yaitu satu, perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan, di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Artinya dalam pasal 1 ini, ketika ada suami istri yang mengajukan perceraian, permohonan ataupun melakukan gugatan, itu pengadilan mempunyai kewajiban untuk memediasi, mendamaikan. Sehingga ketika kita bicara pasal 39 Undang-Undang Perkawinan ini, ayat 1, maka patut dan tidaknya itu perceraian akan diputus setelah adanya mediasi. Karena ketika dalam mediasi itu tidak berhasil, maka perceraian itu dapat dilakukan dan patut untuk dilakukan. Artinya apa? Ada kehendak yang kemudian ada inisiatif dari negara melalui pengadilan untuk memediasi, menyampaikan sebuah permasalahan dari kedua belah pihak yang kemudian ada mediator di tengah untuk menjembatani, mendamaikan. Apakah masih memungkinkan untuk diberlangsungkan rumah tangganya, atau memang sudah tidak patut dan sudah tidak layak untuk diberlangsungkan rumah tangganya. Di sini mediator mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan sebuah masukan, sebuah solusi agar bagaimana kemudian dari kedua belah pihak ini bisa damai. Yang kedua,
Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan ayat 2, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Artinya ketika kita bicara tidak dapat hidup rukun ini, batasannya apa? Ini kan masih perlu pembuktian, masih perlu pemeriksaan lebih lanjut. Artinya tidak bisa hidup rukun itu, dasar yang utama kita bisa melihat dari pada waktu mediasi. Apakah kemudian dalam mediasi itu timbul sebuah pernyataan, timbul sebuah sikap, timbul sebuah tindakan yang pada pokok dan prinsipnya ketika rumah tangga ini diberlangsungkan bertahan, maka apakah memungkinkan? Ketika misalnya tidak, hal-hal apa yang memang telah terjadi dalam mediasi tersebut, sehingga itu menjadi catatan dan nanti akan dijadikan sebuah berita acara pemeriksaan setelah adanya mediasi. Yang ketiga, tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Artinya ketika kita bicara aturan perundang-undangan, maka dalam hal ini perceraian itu memang bukan dipersulit, tetapi sebagaimana mungkin, sedemikian mungkin untuk tidak terjadi, agar tidak terjadi. Terus kemudian aturan yang mengatur tersendiri itu terkait dengan perceraian itu dalam pasal 114 kompilasi hukum Islam, putusnya perkawinan yang disebabkan karena jabat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dalam gugatan perceraian itu tentunya ada alasan-alasan. Dalam alasan-alasan itu harus disertai cukup bukti, bukan hanya alasan. Terkadang orang belum cukup bukti, dia menganggap bahwa perceraian itu patut untuk dimohonkan ataupun digugat. Tetapi pada waktu pembuktian tidak cukup bukti, tentunya hakim akan memberikan pertimbangan untuk memutus sebuah perkara itu. Yang bisa menilai dan memberikan pertimbangan hanya hakim. Kita hanya memberikan sebuah dasar, kita hanya bisa memberikan sebuah alasan, dan alasan itu kita harus membuktikan. Tentu ketika kita bicara dalam tema awal tadi, apakah kemudian orang tua dapat memaksa anak ataupun menantu untuk bercerai? Jawabannya tidak bisa. Karena menurut aturan perundang-undangan yang berhak untuk mengajukan perceraian ataupun melakukan perceraian itu adalah atas kehendak suami dan istri. Prinsipnya adalah atas kehendak suami dan istri, bukan atas kehendak orang tua ataupun kehendak dari mertua. Tentu solusi apa yang perlu kita tawarkan ketika misalnya ada dorongan dari kedua orang tua ataupun kedua mertua itu untuk melakukan perceraian, solusinya adalah melakukan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik ini harus dilakukan oleh suami istri kepada kedua orang tua, kepada mertua untuk bagaimana kemudian bisa mendapatkan sebuah solusi yang pada prinsipnya adalah untuk mempertahankan sebuah hubungan rumah tangga. Karena bagaimanapun sebuah perkawinan itu dilangsungkan juga atas seizin dari kedua belah pihak, kedua orang tua, kedua keluarga. Tentu ketika kita bicara perceraian, ya memang hal perceraian ini memang tidak dikehendaki ya.
tidak dikehendaki, tidak diperbolehkan, dan memang jangan sampai, naudzubillah. Terus kemudian ketika kita bicara sebuah perceraian, ini implikasi hukumnya ini luar biasa. Ada pada hak asuh anak, ada pada harta gonogini, dan lain sebagainya. Belum lagi implikasi secara sosial, tanggung jawab moral, entah itu secara personal, secara keluarga, secara tanggung jawab kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita juga harus sadari bersama, bahwa perceraian itu memang tidak diperbolehkannya karena banyak hal. Tetapi ketika kita bicara aturan perundang-undangan ini mengatur bagaimana tata caranya, bagaimana kemudian ketika ada orang yang berselisih paham, ada tata caranya untuk menyelesaikan. Proses penyelesaiannya seperti apa dan bagaimana, ada aturan tersendiri, ada aturan mainnya tersendiri. Sehingga ketika misalnya dalam hubungan rumah tangga itu ada tekanan dari orang tua ataupun mertua, tidak bisa ikut campur dan tidak bisa melakukan sebuah penekanan untuk menyuruh ataupun menghendaki anaknya untuk bercerai. Tentu malam hari ini pembahasannya ringan, singkat, semoga bermanfaat dan semoga bisa memberikan sebuah kebaikan kepada masyarakat secara luas. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di podcast yang akan datang dengan tema-tema ringan yang semoga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.